Halo semua, gua Arik, INFP. Ya, mungkin beberapa dari lu udah tahu dan juga udah pernah dengar tentang MBTI satu ini. Gue seorang INFP dari hasil tes di beberapa platform yang gue kerjakan. Dan ya, mungkin pola pandang, cara berpikir, dan pendapat-pendapat gue itu akan cenderung melihat dari sisi pandang tersebut. Seberapa percaya gue dengan MBTI? Ya, menurut gue pribadi, pada dasarnya manusia itu kompleks. Dan 16 MBTI itu menurut gue sebenarnya nggak cukup untuk mendefinisikan manusia-manusia ini. Tapi dengan adanya MBTI ini menurut gue ya, itu bisa membantu kita setidaknya untuk lebih memahami, untuk lebih mengerti tentang diri kita. Memang terlalu oversimplified sih sebenarnya untuk mendefinisikan manusia yang kompleks ke dalam 16 personalities ini. Tapi untuk saat ini mungkin itu cara yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menggambarkan seseorang. Itu. Nah, balik lagi ke INFP. Jadi pada dasarnya seorang INFP itu terdiri dari introvert yang pertama, I-nya. Terus yang kedua itu intuitif, feeling, sama prospecting gitu ya. Ya, mungkin lu pada bisa coba mungkin untuk baca-baca sebenarnya apa aja sih definisinya. Mungkin gue bisa bantu. Kalau dari segi MBTI itu sendiri ya, dia jadi kan sebenarnya ada beberapa spektrum ya. Spektrum. Oke, ini coba gue cari ya. Nah, ada yang ke arah I, introvert atau extrovert, extraversion atau introversion. Itu antara yang huruf pertama gitu ya, antara I sama E. Lalu ada sensing sama intuition, itu yang kedua, huruf kedua S sama N. Lalu ada thinking sama feeling gitu, untuk yang huruf ketiga. Dan itu lebih ke decision making. Dan yang terakhir adalah judgment atau perception. Itu how you relate to the external world. Gimana sih lu relate ke dunia-dunia luar gitu. Lu judgment atau lu perception. Nah, INFP berarti dia lebih condong ke introversion. Sumber energinya itu lebih ke introversion atau dari internal. Lalu untuk way of gathering information, cara mendapatkan informasi, dia lebih ke intuisi, bukan pakai sensing tapi lebih ke intuisi. Nah, untuk decision making dia lebih menggunakan feelingnya dibandingkan thinkingnya. Dan untuk memandang dunia luar dia lebih melihat perception dibanding judgment. Jadi ya itulah yang membangun seorang INFP. Ya memang pada dasarnya mereka nggak 100% ya, atau kita ini memang nggak ada yang 100% introversion atau extraversion atau lebih ke intuition 100%. Memang pasti ada persentasenya gitu. Kita nggak bisa oh ini orang feeling semua nih, nggak pakai thinking. Itu juga sebenarnya nggak mungkin gitu. Nah, jadi memang ya ada kemungkinan
walaupun sama-sama INFP, tapi memang mungkin ada perbedaan-perbedaan yang mungkin muncul karena persentasenya sendiri mungkin akan berbeda-beda seperti itu. Nah mungkin kira-kira itu untuk mengenali INFP. Dan ya kenapa gua membahas hal ini di awal gitu, karena ya ini sebagai intro. Nanti kedepannya mungkin pandangan-pandangan gue ya bakal relate dengan kepribadian si INFP ini gitu. Cara gue memandang dunia, cara gue mengambil keputusan, cara gue mendapatkan energi gitu. Jadi memang kenapa gue bahas ini di awal, karena memang itu nanti akan kelihatan gitu, atau ya lu ke depannya gitu, ketika lu mendengarkan podcast ini ke depannya gitu, ya perspektif gue ya bakal ngelihat dari preferensi yang ada di MBTI gue gitu. Ya mungkin ke depannya lu bakal ngelihat gue gitu sebagai orang yang introversion, dimana source energi gue itu berasal dari introversion gue. Terus gathering information gue akan lebih ke intuisi gue, decision making gue lebih ke feeling gue dibanding thinking gitu. Dan cara gue relate gitu ya ke eksternal, dunia eksternal ya lebih ke persepsi gue gitu. Nah banyak orang bilang kalau untuk kepribadian INFP ini termasuk aneh dan banyak hal yang mungkin ini bakal kita buat satu topik sendiri ya. Dan ya menurut gue ini menarik untuk gue bahas karena jujur gue pengen sambil bercerita aja sih, pengen sharing kondisi dan ya cerita yang gue alamin gitu. Mungkin nggak semua orang tertarik untuk dengar gitu, atau mungkin teman-teman gue nggak ada juga yang nggak percaya, bukan nggak percaya sih, masih nggak terlalu memikirkan MBTI, atau mungkin mereka nggak terlalu peduli gitu, atau mungkin ya memang nggak tertarik aja gitu. Ya gue juga nggak bisa maksa mereka untuk mendengar hal ini gitu. Alasan gue bikin podcast ini ya balik lagi untuk dokumentasi gue, dan juga ya mungkin ternyata ada segelintir orang di luar sana itu yang tertarik gitu untuk mendengar hal-hal seperti ini, atau mungkin relate, atau mungkin ada INFP lain yang memang mengalami hal serupa gitu. Ya karena mungkin cukup jarang ya kalau misalnya gue cari gitu persentase INFP itu ya memang termasuk sedikit ya persentasenya gitu. Jadi ya mungkin kita bisa berkumpul, asik. Ya perkumpulan introvert, agak aneh sih sebenarnya, tapi ya udah. Dan ya untuk siapapun yang mendengar, ya ini ada beberapa penjelasan sih mengenai INFP gitu. Mungkin kalau lu tertarik untuk mendalami lebih dalam, ya lu bisa baca bacaan-bacaan gitu ya mengenai INFP. Tapi mungkin yang akan gue bahas ya lebih ke dari sisi guanya INFP yang INFP dari sisi guanya yang mungkin udah bercampur dengan lingkungan gua, dengan kondisi gua gitu, dan mungkin dengan segala latar belakang gua gitu. Jadi mungkin memang nggak pure benar-benar INFP gitu ya. Karena ya pasti lingkungan itu juga mempengaruhi sifat dan
perilaku kita itu ke depannya. Dan ya, kita bahas apa lagi ya? Ya mungkin kira-kira itu untuk kita bahas di episode kali ini. Nanti next kita mungkin akan bahas mengenai keanehan-keanehan dari INFP, terus juga struggling yang dirasakan gitu ya. Karena ya INFP adalah orang yang perasa tapi kebanyakan mikir gitu. Dan suka ngomong sendiri. Makanya gue bikin podcast ini adalah untuk memfasilitasi gue ngomong sendiri. Jadi ngomong sendiri gue terekam gitu, gak sekedar ngomong sendiri. Dan ya seru aja nanti mungkin beberapa tahun lagi gue mendengar suara gue yang ngomong sendiri dan berpikir sendiri gitu. Ya kalau lu gak sabar mungkin ya nunggu episode selanjutnya, atau mungkin topik-topik tertentu gitu ya, lu mungkin bisa nyari-nyari ya di internet gitu. Gimana sih INFP itu ketika mereka berbicara, bersosialisasi, memiliki relasi, berhubungan, marah, mikir, overthinking dan lain-lain gitu ya. Sisi gelapnya. Dan ya ada 11 menit mungkin. Ya target gue sebenarnya 15 menit sih untuk satu episode gitu, tapi gue nggak tahu mau ngomongin apa lagi, karena ya yang pasti gue bakal ngambil sumbernya dari diri gue, tapi mungkin setelah gue baca-baca juga, karena gue pengen nyari tahu juga kayak sebenarnya tuh itu di gue doang atau karena. Jadi gini, jadi yang gue suka adalah ketika misalnya gue ngalamin problem gitu, nah gue narik benang merahnya gitu, apa sih penyebab problem ini gitu. Ternyata kita tarik, oh ternyata ini karena kepribadian gue gitu, atau personality gue seorang INFP gitu. Ya jujur kadang ya gak pengen juga sih, maksudnya semudah ketika gue ngambil keputusan gitu, semudah gue ngambil keputusan yang pakai feeling dibandingkan thinking gitu. Ngelihat teman-teman gue yang menggunakan thinkingnya gitu untuk mengambil keputusan, gue ngerasa itu enak banget gitu, dibandingkan gue yang harus memikirkan, bukan harus memikirkan sih, tapi gue kayak mencoba untuk memikirkan perasaan orang-orang gitu, menggunakan perasaan gitu, kayak oh gimana efeknya kalau ini, gimana perasaan ini. Sedangkan ya menurut gue ya, ini dari sisi pandang gue gitu, orang-orang yang menggunakan thinking untuk decision makingnya itu lebih gampang gitu, mereka nggak, fokus mereka ada di pikiran mereka gitu, dan bukan di feeling atau perasaan. Atau mungkin ya ketika gue mengumpulkan informasi gitu, gue lebih ke menggunakan intuisi gue dibandingkan sensing gue. Ketika gue mengumpulkan energi, gue lebih memilih untuk sendiri gitu, introversion, dibandingkan gue berkumpul dengan orang-orang. Iya, mungkin untuk episode kali ini itu dulu mungkin ya. Kalau misalnya memang ada hal spesifik yang pengen dibahas,
mungkin bisa sampein ke gua, tapi gua nggak tahu gimana cara ngasih Instagram atau ini, gua nggak bisa ya. And udah pokoknya cari aja deh, atau ntar gampang lah gitu ya. Oke, terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa.